Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kapten Ita. Pada edisi kali ini Kapten Ita akan kunjungan nih ke salah satu kafe yang menurut saya menarik. Ini adalah Cafe Roha. Apa sih itu Roha? Saksikan terus di Kapten Ita. Nah, oke. Jadi di sini di Roha ini ada 3 lantai. Jadi di antaranya adalah yang pertama ini adalah coffee shop yang ya bisa lah buat digunakan untuk coffee time atau meeting sharing. Dan yang di lantai 2 nanti ada butik, dan yang di lantai 3 ada space atau yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa program agama. Jadi nanti saksikan terus Kapten Ita. Di sini ada lantai satunya penjelasan. Lantai satu untuk kafe, lantai kedua ada butik, dan lantai tiganya bisa digunakan untuk musola dan seperti yang saya bilang tadi space. Langsung saja kita naik. Kita lihat apa yang ada di lantai 2. Nah, di sini ada yang seperti saya bilang tadi, di sini ada butik. Ini mungkin belum ready karena sepertinya yang sedang pada kumpul di atas untuk melaksanakan kajian. Oke, langsung saja kita. Nah, di sini untuk lantai 2-nya ini ada butik pakaian-pakaian gamis dan yang lain-lain. Nanti untuk selengkapnya kita liput terus di sini. Oke, kita langsung ke lantai 3 dulu. Kita langsung aja cek di lantai 3 ada apa. Oh, ini sedang ada kajian. Alasan saya belajar tahsin di Roha adalah seperti yang kita ketahui bersama, firman Allah mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang beriman adalah mereka yang ingin memperbaiki bacaan Quran, memperindah dan mempercantik bacaan Quran. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Quran adalah kalamullah Allah, di mana Allah berfirman di dalamnya, apabila kita salah dalam membaca maka fatalah arti dari bacaan tersebut. Maka mari teman-teman kita belajar bersama untuk supaya kita benar dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Masya Allah, yang tadinya saya menganggap diri saya sangat tidak mungkin untuk belajar bacaan Quran dengan benar, yang setelah saya jalani Allah memudahkan segalanya dan tidak perlu waktu lama dan tidak mengenal usia, kita bisa belajar bersama untuk memperbaiki bacaan Quran bersama-sama. Ya, jadi di Roha ini kita juga belajar tafsir. Artinya selain kita membaca Al-Quran, kita juga harus bisa memahami arti dari isi dari Al-Quran tersebut. Untuk kita jadikan patokan sebagai pedoman hidup kita apabila kita bingung menentukan arah seperti apa, menghadapi masalah seperti apa, kita bisa mengerti dengan belajar tafsir. Yang dirasakan adalah luar biasa, Masya Allah. Setiap ayat, setiap surat yang Allah turunkan di Al-Quran tersebut, itu mempunyai makna yang mendalam, berdasarkan dari sejarah, berdasarkan dari kehidupan Nabi, kehidupan Rasul, yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita teladani.
Dengan belajar tahsin, kita bisa betul-betul memperbaiki bacaan, kemudian lafaznya seperti apa, sehingga makna atau artinya itu sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Oke, pertama-tama saya merasa setiap sholat bacaannya itu aja. Jadi saya merasa malu sama Allah. Kok bacaannya selalu Al-Ikhlas, Anas, yang pendek-pendek. Dan saya merasa saya harus belajar supaya surat-surat pendek ketika setelah sholat, setelah baca Al-Fatihah, saya bisa membaca surat-surat lainnya. Jadi salah satu challenge saya harus banyak belajar di hafalan ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang tadinya saya pikir belajar hafalan itu sangat sulit, terlebih usia saya, usia yang hampir setengah abad, saya merasa bakal susah. Tapi ternyata setelah saya belajar dengan metode yang Pak Ustadz sampaikan yang ada di Roha ini, ternyata hasilnya Alhamdulillah bisa 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 belajar selama 1 minggu itu sampai dengan 15 ayat. Yang tadi saya pikir 1 ayat pun sangat susah. Nah, ternyata dengan metode ini, Alhamdulillah bisa. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan sesuai janji Allah, setiap bacaan, setiap hafalan, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Jadi semakin kita banyak menghafal, ya pahalanya akan terus mengalir. Gitu. Masya Allah. Saya merasa jujur hati ini berbeda ya. Setelah saya belajar hafalan Al-Quran, merasa kebahagiaannya tuh ya nggak bisa saya ungkapkan secara ini ya detail, tapi hatinya beda. Jadi karena merasa lebih dekat, merasa ada koneksi lah. Jadi apa yang kita pelajarin itu, apa yang niat kita itu, ya semua karena Allah. Ya jadi alhamdulillah semua Allah permudah. Saya kira belajar tahsin itu penting ya. Satu, kita jadi mengenal betul-betul tajwidnya, harkatnya, panjang pendeknya. Karena untuk diketahui, kalau kita salah baca, artinya pun berbeda. Itu yang perlu kita notice. Jadi ya salah satu niat kenapa saya harus belajar tahsin itu salah satunya. Jadi dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti itu. Yang kedua, tafsir ya. Kalau tafsir, ya alhamdulillah dengan adanya tafsir memang seperti ada ayat di surat Ar-Rahman bahwa Allah menciptakan manusia. Tapi sebelumnya Allah telah menciptakan Al-Quran. Nah di dalamnya itu yaitu kurikulum hidup kita semua berdasarkan Al-Quran. Karena pada dasarnya hidup itu kita adalah ujian. Ujian itu ada senang, ada duka. Nah, semua itu ada di Al-Quran. Jadi kita ketika menghadapi ujian, senang kita harus seperti apa? Seperti harus tetap rendah hati, hilangkan uzub, seperti itu. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian yang sedih, ujian yang terluka, kita menjadi lebih sabar. Karena berkali-kali Allah menyampaikan di dalam surat, bersabarlah untuk pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Dan setelah ada kesulitan, lalu ada kemudahan. Seperti itu. Oke. Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Saya merasa banyak sekali perubahan di dalam hidup saya. Menetes air mata nih. Contohnya saya merasa jadi lebih bersyukur. Contoh di pagi hari yang mungkin dulu kita nggak pernah menyadari betapa baiknya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
kita mengucap syukur kita masih diberi umur panjang, masih melihat matahari, masih melihat keindahan alam sekitar. Itu aja udah membuat kita rasa bersyukur, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita merasa kita capek ya Mbak ya, apalagi kita merasa ibu-ibu yang bekerja juga, kita merasa diri kita ini tidak adil, why me gitu. Tapi kalau kita selalu bersyukur, kita akan berpikir, oh Allah itu memberikan setiap detik kita, setiap menit kita untuk terus mengejar pahala. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika semua karena Allah, maka akan terasa mudah. Nah, semua itu kita dapat pelajarannya itu dari Al-Quran. Kegiatan yang baru selesai kita lakukan yaitu kelas hafalan, di mana tadi kita baru selesai menghafal surat An-Naba dari ayat 1 sampai 10, dan metode-metode yang diajarkan itu sangat bermanfaat dan mudah dimengerti. Nah, sebelumnya kan aku fresh graduate tuh. Nah, aku dapat banyak banget pengalaman kerja di sini. Aku belajar banyak banget hal. Yang paling penting di sini aku juga dibimbing betul-betul, terutama mengenai agama. Karena di sini ada beberapa program, mulai dari tahsin, tahsir, ataupun program hafalan. Kebetulan tadi saya belajar hafalan, memperdalam hafalan kembali. Kita masih di surat An-Naba. Semoga saya di sini makin konsisten nih untuk meningkatkan keagamaan saya, terutama nilai rohani saya terhadap saya dan Tuhan saya. Terima kasih. Itulah hasil dari kunjungan pada pagi hari ini di Rohah. Jadi banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan kalau kita berkunjung di kafe ini. Kita juga bisa mengikuti beberapa program yang disediakan di sini, yang diantaranya tadi yang ada di lantai 3, ada tahsin, tafsir, dan hafalan. Ini terbuka untuk umum, jadi siapa aja yang mau untuk memperdalam ilmu hafalan, ilmu tentang cara membaca Al-Quran, dan penjelasan bagaimana cara hidup yang lebih benar, bisa join aja. Nanti untuk jadwalnya bisa kita share di video kali ini. Jadi siapapun boleh ikut, dan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan kita ke depannya. Terima kasih, dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.